Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahman dari kelas Big Data kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan cara-cara mengerjakan soal UTS. Langsung saja, saya akan share screen terlebih dahulu. Yang pertama, mari kita lihat soalnya. Nah, di sini terdapat dua tabel ya. Kita harus membuat dua tabel ini terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah membuatnya untuk mempercepat, untuk mempersingkat waktu ya. Saya sudah membuat terlebih dahulu tabel ini di Excel. Nah, mari kita cek terlebih dahulu data 1 dan data 2. Nah, ini data 1 sudah sesuai ya. Di ID, atributnya, examples-nya. Nah, untuk nomor 78 ini kosong. Yang ini juga terdapat data yang berbeda, jenisnya. Lalu untuk data 2, ini juga terdapat data yang kosong pada nomor 7. Dan ini ID nomor 8 ini seharusnya juga ada data yang berbeda. Harganya ini Loren Ipsum. Nah, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Silahkan importkan kedua data di atas ke dalam RapidMiner dan analisis data tersebut. Jika data itu Anda rasa belum layak pakai, lalu lakukan pre-processing sehingga data menjadi siap pakai. Jelaskan. Nah, mari kita buka RapidMiner. Kita import data tadi terlebih dahulu ya. Nah, data 1. Kita next. Nah, pada bagian ID ini kita buat row-nya, kita ubah ya menjadi ID. Untuk selebihnya ini sudah sesuai ya, polinomial. Kita next lagi. Nah, langsung untuk penempatan datanya langsung kita masukkan ke local repository aja. Nah, ini karena sebelumnya udah ada ya, saya ini udah impor data 1 juga, maka muncul ini tadi override. Selanjutnya kita import data 2. Langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya ya. Nah, ID ini kita ganti row-nya jadi ID. Oke, next. Local repository lagi ya, data 2, finish. Nah, override lagi, soalnya sebelumnya saya sudah import data yang sama juga. Nah, ini dia. Langsung saja ya, kita retry data 1 terlebih dahulu. Kita cek, kita run. Nah, sudah terrun ya. Bisa kita lihat ini ada data kosong pada kolom kantor cabang. Dan ini ada yang berbeda juga di jumlah terjual, Loren Ipsum ya. Kita filter ya, filter terlebih dahulu untuk menghilangkan data yang kosong ini. Nah, filter itu termasuk dalam tahapan pre-processing.
Kita cari di operator ini, filter. Nah, kita pakai filter examples. Nah, untuk kita custom ya filternya, intinya pakai custom filters ini. Filternya tadi terletak di bagian kantor cabang. Nah, kita ingin menampilkan kantor cabang isi tabel tersebut yang nggak kosong ya, berarti kita nampilkan yang is not missing. Kita singkirkan yang missing-missing. Oke, nah langsung kita cek ya. Sekarang, nah sudah tidak terlihat. Selanjutnya kembali ke results ya. Kita cek statistiknya terlebih dahulu. Nah, ini kan jumlah terjual tadi kan ini isinya angka-angka ini ya. Nah, maka kita rubah terlebih dahulu jenisnya jadi integer. Bagaimana caranya? Kita kembali ke desain. Mari kita coba ketik integer. Nah, di sini nggak ada ya perubahan polinominal ke integer. Jadinya kita pakai guess type. Jadi operator itu nantinya menebak jenis yang cocok untuk tabel tersebut. Tabel examples ya. Nah, kita pakai guess types. Nah, kita all aja. Kita langsung run aja deh. Nah, kita cek statistiknya dan jumlah terjual sudah berubah ya menjadi integer. Dan kita lakukan langkah yang sama untuk data yang kedua. Kita retrieve dulu, lalu kita cek dulu, ini kita enable dulu. Disable. Maaf, maksudku disable. Nah, kita cek retrieve. Nah, di sini ada data yang kosong ya, di bagian ID sama seri produk. Jadi nanti kita filter bagian ini, ID sama seri produk. Nah, kita kembali ke desain. Kita filter dulu. Filter examples. Nah, custom filters. Pakai ID. ID-nya kita tampilkan yang nggak missing. Kita tambah add entry lagi tadi yang kosong bagian seri produk. Kita tampilkan yang is not missing juga. Nah, oke, kan cuma 2 ya. Nah, kita coba run. Oke, datanya sudah rapi. Di sini tersisa 6 examples. Kita lakukan list types juga. Karena di sini ya, di statistik ya, harganya juga masih polinominal. Sedangkan sekarang sudah isinya berupa angka-angka saja. Jadinya kita harus merubah ke integer juga menggunakan list types. Nah, all langsung ya kita run. Input, oh iya maaf, di sini kita sambungkan terlebih dahulu. Kita sambungkan uangnya. Nah, kita cek statistik. Nah, sudah berubah jadi integer. Selanjutnya ini kita enable dulu. Enable. Untuk meringkas ruang ya, biar nggak terlalu banyak, terlihat operator sangat banyak. Ini bagian filter dan guess types kita jadikan satu. Jadi ini ya, kita klik kanan lalu move into new sub process. Nah, kita ubah, kita rename namanya menjadi pre-processing. Oke, kita cek lagi soalnya. Nah, datanya kan sudah siap pakai ya. Selanjutnya masuk ke soal kedua. Gabungkan kedua tersebut sehingga menjadi satu kesatuan dan jelaskan bentuk operator yang Anda gunakan. Nah, kita gabungkan ya.
Nah, gabungkan itu kita bisa pakai di sini blending, terus table. Nah, table lalu joins. Kali ini saya akan menggunakan operator join. Nah, kenapa saya pakai join? Karena bisa kita lihat ya, di sini ada synopsisnya. Operator join itu menggunakan dua example sets atau kayak dua data dijadikan satu berdasarkan atributnya. Nah, kebetulan kedua data ini kita cek dulu ya. Kita cek data satu. Bentar. Nah, kita disable dulu deh. Cancel. Nah, di data satu, oh iya, maaf. Seharusnya ini jangan di disable. Nah, kita cek. Aduh, maaf ya, guys. Kita cek berbarengan. Data satu dan data dua. Nah, guest types yang pertama, ini atributnya 6 ya, ini data 1. Lalu guest types kedua, kebetulan ID-nya juga 6. Nah, jadi saya menggunakan join ini karena menyesuaikan ini ya, key atributnya. Key atributnya itu di bagian ID tadi. Nah, ID ini ya, terlihat kolomnya berwarna beda. Karena kita udah ubah role-nya tadi menjadi ID. Nah, kita ini bro, kita sambungkan. Nah, di sini ada berbagai join type, tapi kali ini saya akan menggunakan inner. Kenapa? Kita lihat di sini, inner. The resulting example set will contain only those examples where the key attributes of both input example sets match. Nah, di sini hanya menggabungkan examples atau data-data yang atributnya sama. Nah, kebetulan kedua data ini atributnya sama, ada 6. Jadinya saya menggunakan join dengan tipe inner. Mari kita run. Klik on join. Oke, atributnya kita hidupkan ya, kita centang. Use ID atribut ASCII. Run. Nah, sudah tergabung nih. Sudah menjadi satu kesatuan. Nah, kita cek soal lagi. Masuk ke soal ketiga ya. Jelaskan langkah-langkah saudara untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan Rabbit Miner. Kita mau menampilkan tabel, jadinya ini doang ya kolomnya, menampilkan jenis barang sama jumlah total terjual. Jenis barangnya komputer tablet. Nah, kita buat kolom jumlah total terjual terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita kembali ke desain. Kita generator apa ya? Generate application.
Nah, kita generate atributnya subset karena kita akan menggabungkan dua kolom ya. Kita mengkalikan ini jumlah terjual sama harga. Jadinya nanti di sini akan dikalikannya. Select atributnya harga sama jumlah terjual. Y. Nah, untuk atribut nama atributnya jumlah seperti yang di soal tadi ya, apa ya? Jumlah total terjual. Jumlah total terjual. Oke. Atribut filter type-nya udah, atributnya juga sudah. Nah, di bagian aggregation function ini kita pakai product karena kita mau mengkalikannya. Kita run. Nah, di sini sudah terlihat ya jumlah total terjualnya 26 kali 29 ini 754. Selanjutnya kita mau menampilkan ini kolom ini komputer tablet. Untuk menampilkan itu meringkas ya, kita menggunakan aggregate ya, pakai operator aggregate. Kenapa pakai operator ini? Kita cek bagian help sini, ini sinopsisnya ya. Aggregate ini jadinya cuma menampilkan table, meringkas tabel yang kita inginkan saja, kita ringkas gitu ya. Nah, kita cek di sini parameter aggregation atributnya. Bagian jadi sebarang ya tadi komputer sama tablet. Nah, kita pakai sum, kita jumlah jadinya total itu. Keliru. Kita jumlah itu jumlah total terjualnya. Kita apply. Nah, untuk yang ditampilkan itu jenis barangnya. Apply. Mari kita coba run. Sudah tampil ya jumlah total terjual. Ini kan kita menentukan jumlah total terjual. Bagaimana kalau kita langsung tanpa generate aggregation? Kita coba disable dulu. Kita aggregate. Edit listnya bagian yang jumlah terjual. Kita sum ya. Apply. Atributnya sama, jenis barang. Nah, ini untuk menampilkan jumlah terjual. Kalau tadi sudah dijumlah total pemasukan semua. Kita cek soal selanjutnya. Jika kita ingin mencari rata-rata dari total pemasukan yang diterima toko elektronik tersebut, langkah-langkah apa saja yang kita lakukan pada RapidMiner total pemasukannya? Tadi kita sudah bikin total pemasukannya menggunakan operator generate aggregation. Sekarang kita tinggal cari rata-ratanya. Ini kita disable dulu. Kita bikin operator aggregate baru khusus untuk mencari rata-rata. Nah, rata-rata itu menggunakan average ya, bahasa Inggrisnya average. Yang kita rata-ratakan itu jumlah total terjual atau total pemasukan tadi. Kita apply. Select atributnya kita kosong ini. Coba kita langsung run. Nah, sudah terlihat average jumlah total terjualnya.
terdapat 219.250.000. Nah, sampai sini kita sudah menyelesaikan soal UTS semester ganjil. Langsung saja saya tutup. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan penjelasan atau kesalahan dalam pengucapan saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.